Oke guys, ketemu lagi dengan YouTube Biak Padu. Kali ini kita akan membahas fakta, bukan mitos, buaya Rizka. Fakta dan mitos buaya Rizka sudah banyak kita ketahui. Tetapi apakah itu fakta atau hanya mitos? Tentu perlu bukti sains, tidak hanya omongan semata. Pembuktiannya dapat dilihat dengan kasat mata atau penjelasan yang sesuai dengan ilmu pengetahuan. Nah, video kali ini kita khususkan membahas fakta tentang buaya Rizka dan mitos yang menjadi fakta di kalangan masyarakat, khususnya di Kalimantan. Sebelum kita mulai fakta tentang buaya Rizka, kita intro dulu. Fakta buaya Rizka. Yang pertama, memiliki panjang 4 meter. Ambo pernah melakukan pengukuran panjang badan Rizka, namun tidak pernah mengukur lebar badan Rizka. Rizka saat ini memiliki panjang dari moncong hingga ekor kurang lebih 4 meter 10 cm, yang menunjukkan bahwa buaya Rizka telah dewasa. Sedangkan panjang maksimal buaya muara bisa mencapai 4,5 meter sampai 5,5 meter. Dan pada habitat yang cocok, buaya muara bisa capai panjang maksimal 6 meter. Selain itu, buaya dapat tumbuh dengan berat bertonton hingga seperti binatang purba. Yang kedua, buaya Rizka kini diperkirakan berumur 25 tahun karena berdasarkan keterangan Ambo, Rizka sudah dipelihara sejak umur 9 tahun dan telah dirawat selama 15 tahun, yang berarti buaya Rizka sudah 1/4 abad. Saya perkirakan umurnya Rizka sekitar 9 tahun. 9 tahun, sekarang sudah jalan 23 tahun sama saya. Sedangkan buaya dapat hidup selamanya jika tidak mengalami penyakit dari luar. Diketahui bahwa buaya tidak dapat menua, alias bisa hidup selama-lamanya. Hal itu dikarenakan sel dalam tubuh buaya tidak mengalami penuaan. Berarti buaya Rizka bisa hidup hingga dunia kiamat jika tidak ada yang mengganggu atau menyakitinya. Yang ketiga, buaya peliharaan terjinak. Pada 10 tahun terakhir, ada beberapa buaya terjinak sebelum buaya Rizka. Buaya jinak adapun berada di penangkaran seperti baron dan pawangnya yang ada di taman wisata. Dan buaya di Brazil yaitu Coco dan pawangnya Poco. Tetapi berbeda dengan buaya Rizka yang hidup di alam bebas dan tidak di kandang. Saya dapat bersimpul bahwa belum ada buaya yang sejinak Rizka yang hidup berdampingan dengan manusia secara damai. Yang keempat, Rizka bukan buaya biasa. Secara umum, kenapa buaya Rizka bukan buaya biasa? Secara logika, tidak mungkin manusia satu kampung menyukai buaya. Mungkin bagi pecinta satwa seperti Panji, Arsyad, dan penggiat konservasi lainnya, kita tidak akan heran karena mereka memang sudah begitu. Tetapi buaya Rizka sungguh menakjubkan. Ia dicintai bahkan dirawat satu kampung. Ini menimbulkan pemikiran bahwa ini bukan buaya sembarangan. Ini benar-benar buaya yang tahu cara berterima kasih karena telah diberi makan dan tidak
mengganggu masyarakat. Itulah bukti dan fakta tentang buaya Rizka. Tidak ada satupun di dunia seperti buaya Rizka yang berteman dengan manusia dan dianggap keluarga. Mimin teringat kembali dengan cerita orang-orang dulu yang mengisahkan bahwa buaya pada awalnya tidak berbahaya dan berteman dengan manusia. Belum Mimin tutup video kali ini, Mimin ingin memberikan sedikit mitos atau cerita yang diyakini sebagian masyarakat yang hidup di Kalimantan. Pertama, buaya dapat lahir dari rahim manusia. Banyak cerita beredar bahwa manusia bisa melahirkan buaya serta anak manusia, yang berarti mereka kembar. Bahkan cerita ini sempat viral di televisi nasional dan disiarkan secara eksklusif. Di Kalimantan sendiri, cerita ini sudah tidak asing bagi yang lahir di tahun 90-an. Maksudnya bukan anak zaman now yang sudah sibuk bermain game online. Cerita buaya yang kembar dengan manusia sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Bahkan cerita ini diyakini sebagai fakta. Bagaimana tidak menjadi fakta? Karena sudah ada buktinya, hanya saja tidak terdokumentasi. Yang kedua, buaya menyerahkan diri jika salah kepada manusia. Cerita ini menyambung video saya sebelumnya, tetapi ini pembahasan tambahan. Setelah Mimin wawancara dengan masyarakat, ternyata ini benar bahwa mereka pernah ikut menyaksikan. Biasanya buaya yang melukai manusia hingga meninggal, maka buaya tersebut pasti akan kembali ke tempat asal di mana mereka menangkap manusia. Di dunia pengetahuan, tentu ini tidak masuk akal, tetapi sudah menjadi hal biasa bagi kami yang hidup di Kalimantan. Tentu cerita ini perlu didukung hasil penelitian dari berbagai pihak. Apakah memang benar mitos tentang buaya telah menjadi fakta di kalangan masyarakat? Video ini berisi cerita, fakta, dan mitos. Tentu bagi kalian penggemar binatang buas, khususnya buaya, dapat membedakan dengan penglihatan, pengetahuan. Jangan termakan omongan. Sekian video ini Pihak Padu buat khusus untuk penggemar buaya Rizka. Jangan lupa tinggalkan komen dan like untuk mendukung Mimin terus membuat cerita tentang buaya. Apakah itu mitos ataupun fakta?